Baik, apakah posisi duduknya sudah nyaman? Sudah. Sudah. Baik Nadira, selamat datang kembali di layanan pesan kita ini. Nah, minggu lalu kita sudah membahas persoalan-persoalan Nadira itu terkait beberapa masalah Nadira seperti public speaking Nadira, terus kepercayaan diri Nadira, terus tentang pertemanan dan juga ekonomi keluarga. Nah, sebelumnya Ibu mengucapkan terima kasih karena Nadira sudah mempercayai Ibu kembali, dan Ibu mengucapkan terima kasih karena Nadira sudah mau datang ke layanan kita. Sama-sama, Bu. Oke Nadira, apa yang ingin Nadira sampaikan hari ini? Jadi begini, Bu, akhir-akhir ini saya mengalami kesulitan tidur. Jadi setiap malam itu saya nggak bisa nutup mata, Bu. Ada aja hal-hal yang mengganggu membuat saya tidak bisa tidur malam. Oke, jadi permasalahan Nadira di sini yaitu Nadira sangat kesulitan untuk tidur malam ya. Iya. Itu kira-kira sejak kapan Nadira mengalami kesulitan tidur itu? Akhir minggu ini lah, Bu. Berarti Minggu ini ya. Oke, berarti akhir-akhir minggu ini ya. Iya, Bu. Apa yang Nadira pikirkan sebelum Nadira Nadira tidur biasanya? Biasanya saya kalau sebelum tidur cuma scroll handphone, Bu. Kalau untuk suatu hal yang tidak paling nggak ada, Bu. Cuman sebelum tidur tuh saya biasa minum sampai nggak bisa tidur makanya. Oke. Apa yang Nadira lakukan sebelum Nadira mencoba untuk tidur malam? Saya biasanya kalau ingin tidur cepat, Bu, paling saya itu tidur jam 3 biasanya, Bu. Saya scroll handphone sampai tidur. Apa perasaan yang timbul saat itu ketika Nadira mengalami kesulitan untuk tidur? Jujur kalau di waktu yang penting untuk esok paginya, Bu, seperti ada jam perkuliahan, kan akhir-akhir ini ada UAS ya, Bu, kalau kuliah. Jadi untuk bangun pagi itu saya sangat sulit, Bu. Itu biasanya kalau Nadira kesulitan untuk tidur, Nadira biasanya hal apa yang Nadira lakukan sebelum itu? Kalau misalnya Nadira kesulitan untuk tidur? Saya ada minum obat, pil obat, Bu, supaya mata saya bisa tidur. Ada pengaruhnya, Bu. Jadi saya tidur jam 3, bisa saya tidur jam 11 lebih cepat. Oke. Itu apa Nadira setiap hari minum obatnya? Enggak juga, Bu. Dimana saya sulit tidur aja saya minum. Sejak kapan Nadira mengonsumsi obat tersebut? 3 hari belakang ini. Oke, berarti baru-baru ini Iya, ya? baru-baru. Bu, dari permasalahan saya tadi, saya nggak tahu lagi gimana, Bu. Jadi saya harus gimana, Bu? Baik, Ibu mengerti dengan kondisi Nadira saat ini. Sebelum itu, Ibu terlebih dahulu menyimpulkan persoalan Nadira ya. Iya. Nah, Ibu bisa menyimpulkan bahwasannya Nadira mengalami yang namanya kesulitan tidur pada malam hari, dan karena itu Nadira sering juga mengonsumsi obat-obatan seperti obat pil. Kalau misalkan Nadira sedang kesulitan untuk mencoba untuk tidur malam hari gitu ya. Nah, selain itu sebelum ini terjadi, Nadira juga sering begadang pada malam hari ya. Contohnya Nadira suka bermain game. Apakah benar Nadira? Benar. Nah, menurut Ibu, Nadira bisa mengurangi hal tersebut dengan cara sebelum Nadira mencoba untuk tidur pada malam hari, Nadira bisa tidak bermain HP atau gadget dulu gitu selama 2 atau 3 jam. Setelah itu Nadira
bisa beristirahat atau tidur. Misalkan Nadira berhenti bermain HP pada jam 9 malam. Nah, Nadira tenangkan otak Nadira dulu, Nadira buat diri Nadira itu serileks mungkin ya. Nah, setelah itu Nadira bisa mencoba tidur pada misalnya pada jam 10. Nah, itu tuh agar Nadira bisa lebih tidurnya bisa lebih cepat dan Nadira tidak mengalami yang namanya gangguan tidur lagi dan tidak mengonsumsi yang namanya obat-obatan lagi. Nah, sampai sini apakah Nadira mengerti? Mengerti. Oke. Jadi apa langkah selanjutnya yang akan Nadira lakukan? Mungkin untuk mengurangi konsumsi pil ini Bu, saya bakal mencoba beristirahat sebelum untuk tidur, kayak misalnya saya bakal tidur di sore hari agar saya ini terbiasa untuk tidur lebih cepat dan otak saya bisa rileks sebelum untuk tidur, mengurangi bermain handphone atau bermain game online. Atau mungkin saya bakal menolak ajakan teman-teman saya yang mempengaruhi saya untuk bermain game online di malam hari. Oke, bagus ya Nadira. Ada sedikit tambahan dari jawaban Nadira tadi ya. Nah, itu sudah bagus, sudah mencerminkan kalau Nadira ingin berubah untuk kedepannya dan tidak ingin mengalami yang namanya kesulitan tidur lagi ya pada malam hari. Nah, kira-kira kapan akan Nadira laksanakan? Mungkin habis konseling sama ibu bakal saya coba ibu untuk melakukannya. Oke Nadira, sekiranya ada yang ingin Nadira tanyakan lagi? Saya mau nanya, sebelumnya kan saya searching di sosmed mengenai gangguan tidur ini atau insomnia gitu. Iya. Saya searching katanya ada juga sebagian orang yang mengatakan bahwasanya kalau gangguan tidur ini orang-orang yang terkena mentalnya. Bisa dibilang itu termasuk gangguan mental Nadira, karena dari kita kesulitan tidur malam tadi, kita bisa jadi stres, kita bisa jadi merasa halu nantinya. Nah, itu yang dikatakan gangguan mental. Nah, dengan cara yang ibu bilang tadi itu bisa ampuh untuk untuk mengurangi yang namanya kesulitan tidur juga. Dan misalnya kalau untuk penggunaan obat-obatan itu memang sebenarnya bagus, tapi kalau misalkan tidak dibatasi dengan baik itu bisa mengganggu ke tubuh kita dan membuat kita menjadi ketergantungan oleh obat Nadira. Nah, itu makanya tadi ibu bilang Nadira bisa mengurangi yang namanya bermain game online pada malam hari gitu ya. Begitu Nadira. Tapi kalau misalkannya kita sudah mengurangi Bu, tapi teman tetap maksa untuk mengajak main game gitu. Terus kalau kita tolak, dia pasti bilang udah solid. Itu gimana Bu? Begini Nadira, kalau menurut ibu, kalau misalkan Nadira sudah yakin dan sudah ingin merubah diri Nadira lebih baik lagi ke depannya, Nadira tidak harus mendengarkan orang lain. Karena kan di sini Nadira ingin memperbaiki pola tidur pada malam hari, karena itu bagi Nadira itu masalah besar bukan? Iya. Nah, itu yang harus diperbaiki. Jadi kalau misalkan ada teman Nadira yang mengajak Nadira untuk bermain game, bisa Nadira katakan seperti ini, mungkin kita bisa lanjutkan di besok harinya ya, karena saya sudah mengantuk gitu. Nah, itu contoh agar Nadira bisa menolak ajakan teman Nadira tapi secara halus gitu.
Baik Nadira, apa ada yang ingin Nadira katakan lagi? Cukup Ibu. Oke, baik Nadira, sekiranya sudah cukup, konseling kita tutup ya. Tapi sebelum itu, Ibu ingin Nadira mengisi lembaran penilaian segera ini. Nah, ini gunanya agar Ibu nantinya bisa tahu berapa persen skala perasaan Nadira ketika mengikuti layanan kita ini. Dan nantinya Nadira, Ibu harapkan untuk memberikan saran dan kesan Nadira terhadap layanan kita ini ya. Tolong diisi sejujur-jujurnya, seapa adanya yang Nadira rasakan saat ini. Ibu berikan waktu selama 5 menit untuk mengisinya ya. Baik. Nadira, apakah sudah selesai? Sudah. Oke, baik, Ibu lihat dulu ya. Nah, presentasi yang Nadira berikan ini sebanyak 80-90%. Nah, di sini artinya Nadira sangat terbantu oleh layanan kita, sangat merasa lega gitu ya dengan mengikuti layanan kita ini. Nah, baiklah, mungkin sampai di sini saja konseling kita. Sebelumnya terima kasih Nadira karena sudah menyempatkan waktu untuk datang ke layanan kita ini. Nah, sekiranya jika ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Nah, apa yang Nadira dapatkan hari ini, baik pengalaman maupun pemahaman baru, itu semoga bisa berguna buat diri Nadira sendiri dan buat orang lain. Nah, Ibu harapkan supaya agar Nadira nantinya tidak mendapatkan masalah-masalah yang lebih berat selain masalah ini ya. Nah, semoga Nadira sehat selalu, semoga Nadira bahagia selalu. Nah, Ibu ucapkan sekali lagi terima kasih karena sudah menyempatkan waktu ke sini. Nah, konseling kita ini kita tutup ya. Terima kasih Nadira. Terima kasih kembali Bu, semoga Iya. Ibu juga sehat. Baik. Jika misalnya Nadira ingin berkonsultasi lagi ke sini, Nadira bisa menghubungi Ibu ya. Baik. Terima kasih ya Nadira. Iya, Bu.